Masalah penegakan hukum sekarang saya bahas. Ya, perhatikan loh ini. Kasus putra Kiai Jombang ini masih belum selesai. Anda coba update berita-beritanya, lucu. Kita semua harus kompak ikut menyuarakan hukum-hukum rekayasa yang saat ini sedang berjalan. Sama halnya seperti Sambo. Ini penegakan hukum juga kacau di Indonesia. Sementara kasus-kasus korupsi sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut. Mana ada berita ini? Si A ditangkap korupsi sekian triliun. Awas loh. Barangkali Anda belum tahu. Simak update itu sidangnya Subeki. Putra Kiai Jombang yang saat ini pesantren ini sedang diserang kanan dan kiri. Rubet. Kemarin sempat sidang. Saya kemarin nonton di mana ya? Ini juga keterangan ini dari Kejari kan ada. Tentang ada saksi palsu yang akan dijerat ancamannya 7 tahun. Ada. Ya, itu ada loh. Itu yang memberi keterangan kemarin adalah Kejari dari Jombang. Saksi-saksi yang dihadirkan kemarin palsu itu ketahuan sudah, dapat poin. Ya. Terus mengenai pengadilan yang menyidang tempat sidangnya Subeki, putra Kiai Jombang tersebut, itu pengadilannya Masya Allah. Banyak sekali ada podcast di situ. Kemarin demo pakai plat merah. Ini ada apa? Ini ada apa? Tempat untuk sidang, ada beberapa ruangan-ruangan itu dipakai untuk podcast. Enak banget. Podcast, siapa yang menggunakan itu? Mereka. Kelompok-kelompok yang diduga merekayasa ini kasus-kasus Subeki ini. Pondok pesantren saat ini sedang diserang, saudaraku. Kesannya mau dibikin buruk. Ini kelakuan-kelakuan PKI loh, hati-hati. Hati-hati. Kasus-kasus seperti Sambo itu sudah rekayasa, udah jelas. Kasusnya Subeki ini belum ini. Karena kita mengikuti. Makanya saya menyampaikan di sini tentang kasusnya Subeki. Saya perlu kasih tahu bagi yang belum tahu. Anda simak update sidangnya Subeki. Pasti Anda akan bertanya-tanya. Pasti kelihatan lucu. Sidang yang dipaksakan. Kasus yang dipaksakan. Saksi bodong semua. Saksi fakta saja. Tidak ada itu yang namanya pemerkosaan. Ya. Saya itu bingung karena ini kasus-kasus yang seperti ini, asusila ini tertutup. Coba ini kalau seandainya sidang itu terbuka. Dibikin terbuka aja sekalian. Jadi kita itu hanya nyimak keterangan dari hasil tim pengacara dari Subeki, Pak Gede Pasek gitu ya. Pak Gede Pasek menyatakan sambil ketawa-ketawa ada saksi-saksi palsu dan sudah ketahuan. Ada saksi-saksi yang sudah diintimidasi. Coba, tidak ada yang menyuarakan seperti ini, saudara. Anda di sini kadang-kadang selalu mencari kebenaran. Sok benar dan mencari kebenaran niatnya. Ini kasus putra Kiai Jombang ini loh yang sudah jelas-jelas. Kalau Sambo kasusnya kemarin yang diduga pelecehan itu sudah rame. Ada seseorang yang berani, ahli hukum, yang ngoprak-ngoprak yang akhirnya terbongkar. Ini kasusnya Subeki putra Kiai Jombang. Pesantren yang penuh dengan emblem-emblem kebangsaan. Saat ini sidangnya terlucu di sepanjang sejarah. Ini diam semua orang. Ini juga harusnya dari beberapa para alim, para ulama, para kiai, para ustadz.
Harusnya ayo. Ini ada kaitannya dengan pesantren. Ini ada kaitannya dengan yang namanya dunia pendidikan. Sudah cukup kemarin tercoreng karena apa? Kasus-kasus rekayasa dalam keluarga yang sekarang di-up menjadi publik. Yang sudah menjadi atensi publik. Dan saat ini dihakimi yang namanya oleh opini. Dan saat ini sidangnya menjadi sidang terlucu di sepanjang sejarah. Ini loh harus betul-betul disuarakan, saudara-saudaraku. Anda tujuannya kan mencari kebenaran, ayo mencari kebenaran. Kita ini sampai saking penasarannya investigasi. Datang ke lokasi, datang ke tempat vital itu tersebut yang lagi ramai waktu itu. Tidak ada saksi yang katanya belasan santri disodomi, diiwik-iwik, diewek-ewek, dikentu, ngono kae. Seorang predator katanya, gadis-gadis di bawah umur. Mana kalian sekarang, kemana mata Anda sudah pada buta dan telinga Anda pada butek? Saat ini Anda kemana? Mana yang namanya sang predator yang menglep gadis di bawah umur? Mana yang di bawah umur mana? Satu aja orang ini, saksi pelapor saja, korban yang mengaku korban aja usianya 20 tahun ke atas. Dan saat ini usianya sudah 25 tahun, itu pun satu. Dan ini pun tidak jelas. Saksinya bodong semua. Mana gak ada yang nyuarain? Katanya mau cari kebenaran. Kalau yang kasus-kasus rekayasa seperti ini sekarang ini laku untuk menghakimi, dianggap sebuah kebenaran. Besok ada pesantren mana lagi? Besok ada pesantren mana lagi? Besok ada pesantren mana lagi? Lama-lama pesantren ini akan dilucuti oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang jahat. Nah, kemana kalian sekarang? Kalian pada kemana? Lu katanya kamu mau ke itu dulu. Katanya mau ke sana dulu. Oh wes, cepet banget. Pusing juga saya. Oke. Kunci tinggal dulu. Kunci tinggal dulu, enggak apa-apa. Harapan saya sih sidangnya Subeki ini, Bapak Hakim ini bisa lebih bijak. Ya. Jangan sampai hukum ini gampang diperjualbelikan. Jangan sampai hukum ini dijadikan alat rekayasa kepentingan orang. Segelintir manusia-manusia yang tidak punya adab. Jenengan muda ganteng Gus, wah aku ket biyen nek ganteng. Ganteng kopine koyo ngene, wah sial. Ngomong apa sih dulu? Bocah sok pinter. Saya ini orang bodoh, bukan orang yang pinter. Cuman saya orang yang bodoh dan goblok aja bisa ngomong seperti ini, apalagi saya pinter. Kalau saya pinter, semua kadrun seketika ambiar. Total keracunan semua. Saya cuman menyuarakan apa yang sudah sesuai asas kebenaran. Aspek hukumnya ya kita lihat dulu.
Jangan sampai nanti aspek hukum yang direkayasa kita benarkan. Kan saya tidak seperti Kadrun. Ya. Yang pertama saya dari sakit sembuh itu ketika Pak Presiden itu menaikkan harga Pertalite menjadi 10.000. Saya langsung sembuh. Badan gak sehat, langsung bugar. Yang kedua yang bikin saya sembuh adalah ketika melihat update terkini kasus sidangnya Subeki putra Kiai Jombang. Lucu, makanya aku langsung sembuh, langsung semangat. Wah, ini harus diselesaikan. Ini harus disampaikan ini kepada publik. Yang katanya kemarin ada predator yang ngentu gadis santriwati. Belasan santriwati yang dikentu. Katanya kemarin banyak cewek-cewek yang inik-inik santriwati itu diemek. Sekarang kalian tak tuntut semuanya. Mana? Mana beritanya? Anda yang menyuarakan kemarin. Aku menggugah hati nurani Anda. Kemana? Mana? Pada kemana kalian sekarang? Makanya aku kasih tahu, silakan ada update terkini sidangnya Subeki putra Kiai Jombang. Lucu di sepanjang sejarah. Saudaraku Rudy Kamri, saudaraku Denny Siregar, Ade Armando, kalian pada kemana para influencer? Pada kemana kalian? Kenapa Anda nggak update lagi? Update dong, update sidang terkini kasusnya sang predator yang inik santriwati di bawah umur. Dia update dong, update. Kenapa nggak diupdate lagi? Update. Sampaikan yang memang terjadi seperti apa. Rokok Siva. Saudaraku Denny Siregar, Rudy Kamri, Ade Armando, dan yang lain, Anda pada kemana? Anda selama ini kan influencer untuk kebangsaan, untuk Indonesia, untuk kebenaran. Mana? Anda kok woles-woles aja, diam-diam aja. Mana yang Anda sampaikan Bang Rudy Kamri ada seorang predator yang sedang inik-inik santriwati di bawah umur? Mana? Atau Anda sudah mulai alergi dengan yang namanya pondok pesantren? Mungkin Anda sudah mulai alergi ya, dengar-dengar di situ ada pesantren, ada putra kiai, begitu ya? Alergi kali ya? Islam ini harus hancur, begitu ya? Marwah agama Islam harus hancur. Marwah pesantren harus hancur. Marwah putra-putra kiai harus hancur, begitu ya? Coran duwe utak, coran ada pikiran. Semuanya pada punya kepentingan pribadi. Kiri. Pada nyari aman semuanya. Mana para YouTuber yang lain? Anda mencari kebenaran, suarakan kebenaran kali ini. Kali ini suarakan kebenaran. Kasusnya Ferdy Sambo sudah cukup membukakan logika kita semua. Itu sudah kode dari Allah. Itu sudah tanda-tanda dari Allah. Saat ini ada putra Kiai Jombang yang saat ini
dihabisin sana dan sini, dari luar dan dalam, saudaraku. Anda pada kemana? Anda pada kemana, woi para YouTuber? Gunakan hati nurani kita kalau kita berbicara tentang kebenaran, ayo. Jangan biarkan aku sendiri tanpa kalian. Mana ini para YouTuber? Ya. Kalau Anda takut menyuarakan, download ini video saya, posting video saya. Kalau Anda takut, riskan menyuarakan, download video ini, Anda posting di channel Anda. Dipotong yang penting-penting aja nggak apa-apa. Tapi jangan dipotong, disebarin saya sebagai penantang Tuhan ya. Kepret lu. Iki waras iki aku, galak iki panganamu. Ya wis mari iki. Anda pada kemana? Anda pada kemana? Katanya nyari kebenaran. Apa mana menungso kayak orang gas on the way kayak angel. Mana? Kadang-kadang kalian itu pada egois. Aku warga NU. Aku ki warga NU loh. Ngapain saya masuk ke Sidikiyah? Lo yang suruh masuk ke Sidikiyah itu siapa? Kok Anda bisa membeda-bedakan antara NU dan Sidikiyah? Kau pikir Sidikiyah itu enggak NU? Hidup Anda untuk melakukan kebaikan saja memisah-misah, terkotak-kotak. Aku yakin kalian itu masih malu. Ah bodoh amat, gua orang NU ini, itu kan Sidikiyah. Gua tahu lu malu. Kamu yang salah paham, Sidikiyah itu ya NU. Orang-orang di Sidikiyah ya orang-orang NU. Salah kaprah kalian itu. Madhab yang digunakan oleh orang-orang Sidikiyah ya dari NU. Yang dijalankan gagasan-gagasannya ya sama dari Romo Yai Hasyim Asy'ari, sama. Itu pada kemana? Pokoknya rame. Kasus-kasus rekayasa seperti Sambo. Kasus-kasus rekayasa yang ingin menghancurkan marwah pondok pesantren, salah satu yang dibidik adalah Jombang Sidikiyah. Putra kiai yang ditumbalkan adalah Subeki. Ini harus dikawal. Harus dikawal kasus-kasus rekayasa seperti itu, saudara. Santai mawon Gus, tapi serius, siap. Ya wes santai. Aku mau ini dikawal kasus ini. Aku soalnya baru sembuh dari sakit. Makanya ngomongnya itu harus suara kebenaran sok suci, sok bener. Ketika melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, diam. Ngumpet yang sepiteng. Jangan kalian kait-kaitkan urusan ini dengan urusan politik. Ini tidak ada urusan politik. Urusan mengawal Jokowi sudah selesai.
Ingat baik. Urusan politik praktis mengawal pemerintahan Jokowi sudah selesai. Jangan dikait-kaitkan. Penegakan hukum sekarang yang harus kita kawal, kita pantau. Ini loh kasus-kasus rekayasa. Seperti Sambo, Allah bukakan semua. Allah jatuhkan tuh bintang-bintang itu, berguguran tuh bintang-bintang tuh. Supaya apa? Mengingatkan umat supaya apa? Ini loh yang kayak begini rekayasa, tak bukain, tak kasih salah satu contoh nih. Coba biar kamu juga bisa mikir kasusnya Sidikiyah, kasusnya putra Kiai Jombang. Saya bukan orang Sidikiyah, saya bukan orang yang ikut torekotnya Sidikiyah, bukan. Tetapi berbicara kebenaran, siapapun yang terzalimi harus kita kawal, harus kita suarakan. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Kopi ora ono gelas, kowe ket mau ngece aku. Mosok kok ngene. Ora di gelas. Gue ajar larang-larang ora iso. Robot. Kawal. Saudara-saudaraku semuanya siap mengawal kasusnya Subeki putra Kiai Jombang yang sudah ditelucuti, yang sudah diobrak-abrik marwahnya. Karena kalau nggak begini nanti pesantren mana lagi yang akan jadi tumbal seperti ini. Namanya sudah terlanjur jelek, putra kiainya dibikin didolimi kesana kemari hanya demi politik. Jangan sampai. Siap kawal tidak? Siap kawal? Siap kawal, saudara? Komen semuanya, 300 orang siap kawal atau tidak? Siap kawal? Mulai sekarang Anda yang belum punya channel YouTube, bikin channel YouTube. Video-video saya potong ambil yang penting, upload. Walaupun tidak ada subscriber, nggak apa-apa. Kasih judul rekayasa kasus putra Kiai Jombang. Upload semuanya. Saudara-saudaraku, saya minta kerjasamanya. Kawal. Itu juga bagian daripada jihad, berjuang, mengawal kebenaran. Ya. Upload video ini, tidak ada strike-strikan. Upload video saya bebas. Anda ambil, Anda potong, sampaikan yang penting-penting yang saya sampaikan. Saya yang bertanggung jawab di sini. Anda semuanya bikin channel, yang belum punya channel, bikin channel. Bikin channel. Anda bisa bagikan ke Facebook, channel Anda bisa bagikan isi konten-konten yang menyadarkan umat. Ya, setuju? Setuju teman-teman? Banjiri channel YouTube Anda. Kalau ada 300, Anda bikin channel semua, 300, upload semua. Update hasil sidangnya saudara Subeki. Biar dunia tahu ketika ngetek Sidikiyah. Ketika orang searching nama Sidikiyah, ngetek ketika searching nama Subeki, kasus Jombang, supaya orang tahu bisa nonton. Tidak ditutupi sama berita-berita hoax kemarin. Saya minta kerjasamanya saudaraku, berjuang bareng.
Mulai detik ini kalau saya melihat Anda upload kasus tentang Subeki, tentang ketidakadilan itu, saya akan bantu. Nanti saya searching siapa saja yang sudah buat channel itu dan mengupload itu. Saya akan bagikan di tab komunitas saya. Mau berapa banyak pun saya akan taruh di tab komunitas saya. Buat saudara-saudara. Siap? Doa sudah. Ini wujud ikhtiar kita. Hun fayakun, ketika kita sudah berikhtiar juga dilengkapi dengan doa. Insya Allah ketika ini baik untuk umat, Allah akan segerakan dan Allah akan kun fayakunkan. 300 orang lebih di sini. Bikin channel semuanya, saudaraku. Bila perlu setiap hari Anda sambil ngikutin update sidangnya Subeki, Anda bukan di channel saya saja, Anda bisa update kok. Di channel-channel seperti Dibra Surabaya, seperti channel namanya tentang persidangan Subeki saja, Anda bisa tengok di situ, Anda bisa pelajari di situ kelucuannya, ketidakadilannya seperti apa. Anda ambil, ada posting di channel baru Anda yang baru bikin channel. Ya, ramaikan saudaraku. Bersatulah umat, saudaraku. Kita ini umat muslim, marwah muslim saat ini, Masya Allah, dicabik-cabik. Tidak aja itu saudaraku, tentang pesulap merah lah, tentang Samsudin lah, dobel kabeh. Muslim diacak-acak akidahnya supaya nggak percaya. Jadi Indonesia ini sudah ngeri. Umat muslim ini sudah diadu domba, dibentur-benturkan, dikotak-kotakan. Pesantren dinistakan, marwahnya dihancurkan. Itu Sidikiyah, putra kiai ditumbalkan, dia seolah-olah pemerkosaan. Putra kiai yang namanya Subeki seolah-olah dia menjadi predator yang ngentu gadis-gadis santriwati di bawah umur. Mana buktinya? Mana kasusnya Subeki? Mana? Kenapa tidak rame? Anda silakan yang belum tahu, yang belum update sidang terkininya Subeki putra Kiai Jombang, silakan Anda update. Cari tahu berita terkini sidangnya, sangat lucu dan rekayasa. Saksi-saksi faktanya pun rekayasa, penuh dengan intimidasi, intervensi. Maka tadi saya singgung tadi ya, saudara Rudy Kamri, saudara Ade Armando, yang Anda katakan bahwa Subeki adalah seseorang putra kiai yang ngabisin harta orang tuanya, mana pertanggungjawabannya? Rudy Kamri yang mengatakan bahwa Subeki itu adalah sang predator yang beginikan wanita-wanita santriwati di bawah umur, mana? Ada kemana sekarang? Gua rame. Setelah Sidikiyah namanya hancur, marwahnya dihancurkan sama kalian, cuci tangan sekarang. Cuci tangan begitu. Kualat Anda. Saya kasih tahu. Apapun itu. Jangankan Sidikiyah. Entah itu NU, entah itu Muhammadiyah. Kalau ada orang-orang yang menistakan, memperlakukan hal yang sama seperti itu, saya orang pertama yang akan hantam orang-orang itu. Saya akan lawan arus. Walaupun terlihat secara dohirnya jelek, saya akan lawan arus itu. Harus perlu diluruskan. Mana saudaraku Rudy Kamri, senior? Mana? Ada seorang predator, putra Kiai Jombang namanya MSAT. Sebagai predator,
ngewek santriwati di bawah umur, santri-santrinya itu diisap darah maninya. Di bawah umur, ini adalah seorang predator. Ngeri sekali narasinya. Saya minta ini diluruskan, saudaraku Rudy Kamri. Yang pertama, Anda mendapatkan data dari mana? Saya yang sudah investigasi. Coba kan saudaraku Rudy Kamri, Ade Armando, influencer yang lainnya mana? Kalian pada kemana? Anda katanya NKRI, Anda menyuarakan tentang kebangsaan, Anda menyuarakan tentang toleransi, Anda menyuarakan dengan radikalisme. Pusatnya itu ada di Sidikiyah, Sidikiyah tuh. Banyak tuh monumen-monumen itu. Tentang jati diri bangsa, tentang Pancasila, tentang hubul waton minal iman, tentang apapun itu termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Tuh, tempatnya ada di Sidikiyah semua. Apa yang Anda suarakan selama ini, itu semuanya ada di Sidikiyah. Sekarang Sidikiyah direkayasa seperti itu, dihancurkan, Anda malah ikut-ikutan. Anda dapat data dari mana? Atau Anda ada yang ini? Ada yang pesan? Terangkan saya, terangkan. Ada yang anu. Harusnya kasusnya Ferdy Sambo bisa membukakan logika kita. Semuanya itu bisa terjadi ketika hukum-hukum ini dijadikan rekayasa. Astagfirullahaladzim. Di sini masih ada pengikut-pengikutnya tukang sihir. Kamu saya kasih tahu ya. Yang belum tahu makanya silakan Anda update. Jangan cuma memperhatikan beritanya Sambo saja. Sambo itu udah ada yang ngurusin. Kasus ini hampir sama dengan kasusnya Subeki. Anda yang belum update, saya kasih tahu. Silakan update berita terkini sidang terakhir Subeki. Sidangnya sangat lucu. Saksinya saksi double semua. Saksi katanya kok bisa jadi saksi? Kasusnya pemerkosaan, tetapi kok kancingnya buka sendiri? Ini penggoda apa korban pemerkosaan? Bisa juga penggoda. Mas, tolong mas, ini mas. Saya kasih tahu Anda. Lucu tidak? Belasan santriwati korban mana? Tidak ada. Kemarin sidang saya nyimak saksi fakta. Apakah Anda melihat? Tidak Pak. Anda diperlakukan di mana? Diperkosa di luar Pak. Masa di tempat umum perkosa? Logikanya di mana? Di dalam apa di luar? Waktu ada adegan pengobatan itu di luar Pak. Bisa dilihat oleh umum, bisa Pak. Ini pemerkosaannya gimana caranya? Waktunya berapa menit? 10 menit Pak. Allah Gusti. Lah mau perkara perkosa kok 10 menit?
Kalau dalam waktu 10 menit bisa merkosa, ilmunya kayak apa? Aku tak ikut-ikutan. Masa 10 menit bisa merkosa perempuan di bawah umur lagi? Coba kau bayangkan, coba kau pikirkan. Tanyalah Cintomang apa itu benar-benar. Itu rekayasa tetapi dipaksakan. Semua diluncurkan sama pasukan Cintomang. Jadi lucu kesaksian-kesaksian itu. Kenapa kita tuh update-nya lewat kuasa hukum? Karena memang sidang-sidang kasus seperti itu, seperti asusila memang tertutup. Tidak ada media-media masuk. Kalau bisa media masuk, saya ke sana. Ini saksi-saksi dongkol. Kalau Anda nyimak, itu sidang terlucu sepanjang sejarah. Saya ngomong kayak begini supaya apa? Teman-teman kan tujuannya ingin mengetahui keadilan, mencari keadilan. Itu kasusnya Sambo sudah, tinggal kasusnya putra Kiai Jombang. Namanya Subeki atau MSAT. Ngerokok Siva dulu. Saya enggak rela. Anda yang belum mengetahui kasus ini silahkan update, please. Update. Update supaya masyarakat semuanya tahu. Siap kawal? Siap kawal? Saya tanya sama saudara-saudaraku, siap kawal? Anggota-anggota cyber NKRI dimanapun Anda berada, siap kawal? Saya meminta tolong saudara-saudaraku semuanya, mulai sekarang bikinlah channel YouTube untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun belum ada subscriber nggak apa-apa. Saya minta yang siap, ada yang belum punya channel YouTube silakan bikin channel YouTube, habis itu download berita tentang sidang terkininya Subeki, upload. Sebagai kode, silakan komentar siap upload. Siap upload. Komentarnya siap upload. Ada berapa ratus orang nanti yang siap. Banjiri. Jadi ketika orang searching ketika orang searching kasusnya Subeki, nanti channel-channel Anda nanti yang muncul, walaupun baru nggak apa-apa. Nanti kalau saya lihat, saya akan tetap komunitaskan channel-channel Anda. Siap upload ya. Ada berapa ratus orang yang siap upload? Bikin channel YouTube-nya. Banjiri itu kebenaran-kebenaran berita-berita itu. Biar gak ada rekayasa-rekayasa hukum. Ketik siap upload semua. Nanti saya lihat ya teman-teman ya. Nanti ada berapa channel-channel baru nanti yang buat. Upload semua teman-teman. Saya minta kerjasamanya. Saya selama ini seperti berjuang sendiri saudara-saudaraku. Tapi Anda perlu lihat selama ini apa yang kita perjuangkan menang atau tidak. Menang. Insya Allah menang ketika kita membicarakan hak ya hak. Kita mengutarakan hak dari Allah hak. Batil ya batil. Yang bisa bikin channel saudara-saudara. Siap upload ya. Fungsinya ketika Anda bikin channel, saya ulangin sekali lagi yang belum paham ya, saudaraku semua.
Ketika Anda belum punya channel YouTube, bikin channel YouTube. Anda bisa dapatkan nanti video-video tentang proses sidangnya Subeki. Anda bisa lihat di berita manapun, Anda bisa download, Anda bisa upload ke channel Anda. Agar apa? Ketika ada orang seluruh Indonesia dia searching tentang perkembangan sidangnya Subeki, maka channel-channel Anda akan muncul di situ. Ya. Karena selama ini membicarakan tentang Subeki, membicarakan tentang Sidikiyah, ini sudah dicemarkan oleh siapa? Kadrun. Negatif semua beritanya. Siap upload ya? Siap upload? Siap upload? Siap upload ya saudara-saudaraku ya. Nih teman-teman Siber NKRI. Kalau ketum ngomong siap upload, siap. Itu dong, kerjakan semua. Kita berjuang bareng dari dulu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Masa tidak bisa menganalisa mana yang baik, mana yang benar? Izinkan Sargus, silakan. Grab sudah sampai mana, cek coba. Siap upload ya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semua. Saya tidak merasa sendiri berjuang. Karena ada saudara-saudaraku di sini. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita di dunia. Kasihan. Walaupun urusan Sidikiyah sudah selesai saudaraku, tetapi putra kiai kalau ini rekayasa, ini sudah cukup ketidakadilan yang akan berimbas nanti kepada putra kiai dimanapun di seluruh Indonesia. Siap upload insya Allah ya. Oke. Untuk masalah pertalite yang naik 10.000 sudah kita bahas tadi. Untuk masalah dunia sihir sudah. Sampai mana? Sudah sampai Tembalang? Alhamdulillah saya sudah agak sehat badan saya, makanya saya teriak-teriak supaya apa? Imun saya biar naik. Alhamdulillah saya sudah sehat. Berkah dari saudara-saudariku semua. Mudah-mudahan saudara-saudara semua juga tetap diberikan kesehatan selalu ya. Jangan lupa ini lagi pancaroba, pakai masker supaya gak ketularan orang pilek atau batuk. Lamongan siap upload Gus, upload ya, upload semua. Pokoknya kita semua saudara-saudaraku fokus tentang kasusnya Subeki putra Kiai Jombang atau Sidikiyah. Ya, karena apa saudaraku? Salah satu ikon terbesar tentang kebangsaan, tentang jati diri bangsa itu ada di Sidikiyah. Salah satu pelopornya itu ada yang namanya Subeki yang saat ini banyak yang membenci. Subeki itu seseorang yang saya sudah melihat sendiri. Orang yang mempelopori untuk NKRI salah satunya adalah dia. Beliau tentang jati diri bangsa, tentang kemanusiaan, tentang miris. Tuh ada yang komentar Mas Beki itu jenderal di Sidikiyah. Ya. Makanya yang mau dibantai itu adalah Subeki. Ada keterkaitan dengan keturunan PKI.
Hati-hati. Saya ngomong terpaksa seperti ini saudaraku, karena apa? Ketidakadilan ini kalau kita nggak cegah, ini akan menjalar ke semua sektor. Saat ini sektor keagamaan, mulai dari akidah sampai dengan sektor-sektor pendidikan, sedang dibendur-bendurkan, diadu domba, di framing supaya negatif, supaya jelek. Saya tidak terima. Siap upload Gus di channel saya. Terima kasih Pak Muri. Bapak Ibu jangan pernah berpikir sedikit saja, jangan. Oh itu Sidikiyah, saya NU. Nggak boleh. Kita tidak melihat apa agamanya, apa alirannya, apa madhabnya sekalipun. Kita melihatnya adalah jati diri bangsa, NKRI. Ketika saya melihat Sidikiyah, saya merinding. Insya Allah saya siap untuk mempromosikan terus tentang Sidikiyah. Tentang apa? Ternyata apa yang saya perjuangkan selama ini ada di Sidikiyah. Salah satu yang mempelopori tentang jati diri bangsa, tentang cinta tanah air, semua ada di Sidikiyah. Dan itu sudah terbangun di seluruh Indonesia. Cuman bedanya Sidikiyah ini adalah torekot. Bukan yang sedikit-sedikit diviralkan, cari muka, pamer kebaikan, pamer, enggak. Sidikiyah enggak seperti itu. Tetapi saya nekat, saya harus perkenalkan karena ini adalah bagus. Ini penting. Bukan berarti yang lain tidak bagus. Ada yang lebih bagus lagi, ada NU. Jangan dibandingkan dengan NU. Kalau NU itu kan sektornya banyak. Di NU pun ada torekotnya. Asabandi contohnya. Jangan karena beda torekot. Jangan karena beda madhab. Jangan karena ini NU. Oh ini Sidikiyah. Jangan. Sidikiyah ini orang-orangnya NU. Selama ini tidak pernah viral. Biarkan saya bukan orang Sidikiyah. Saya akan terus membahas tentang Sidikiyah ketika ini positif. Ini untuk membangun generasi anak bangsa. Gak sembarangan Pak. Mulai dari anak-anak TK. Ini sudah diajarkan tentang cinta tanah air. Cinta terhadap bangsa negara. Cinta terhadap pemerintah. Taat kepada seorang pemimpin, ulil amri. Setuju ya? Jangan pernah merasa malu. Kayak saya kan, kita sudah kasih contoh teman-teman. Ketika NU diobrak-abrik sama orang-orang Khawarij, kelompok-kelompok radikal, saya tumbalkan diri saya. NU itu paling keras melawan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok Wahabi. Saya pun sama, saya belajar, saya warga NU Tulen asli kultur. Sama. Jangan lihat apapun itu madhabnya, alirannya, brandnya, organisasinya. Ketika itu kebaikan, tujuannya baik, dukung. Wes to manut aku penak-penak. Wes paling merdeka itu jadi orang seperti itu. Gak usah melihat madhabnya apa, agamanya apa, organisasinya apa. Inilah yang bikin orang muslim ini terpecah belah, terkotak-kotak saudara. Gak usah terlalu terkotak-kotak. Musuh kita cuma satu kok, orang-orang Wahabi, Salafi, Khawarij, dan kelompok-kelompok kaum-kaum takfirin. Itu yang perlu diruqyah satu-satu tuh.
Oh iya, teman-teman, sebelum saya tutup, izinkan saya ngomong, boleh? Ini sudah 91 menit soalnya. Saya NU tapi saya juga Sidiki Gus. Boleh, silakan Gus. Aku tadi tuh nengok Pondok Bambu Runcing. Saat ini sudah berdiri lagi yang untuk 4 lantai. Sudah terbangun, sudah besar sekali. Wah, saya itu kejar-kejaran terus. Nyari dana ke sana kemari. Progresnya nanti saya mau upload. Saya masih membutuhkan dana yang sangat besar. Bulan ini aja sudah habis sekitar 100 juta untuk bayar ini, bayar itu, untuk material dan lain sebagainya. Saya meminta teman-teman yang mau, kiranya yang sudi untuk gotong royong. Karena saya masih membutuhkan bantuan, karena saya tidak pakai proposal, jadi membutuhkan. Saya masih mengharapkan untuk meringankan. Saya punya beban untuk pondok. Uluran gotong royong dari tangan saudara-saudara kita semua. Ya. Nanti saya mau upload progresnya, pembangunannya. Yang terakhir saya upload, nanti saya cantumkan nomor rekening. Mudah-mudahan ada saudara-saudara semua yang bisa membantu untuk gotong royong. Berapapun rezeki yang Anda amanahkan untuk pemberian material, nyambung pembangunan Pondok Bambu Runcing, saya sangat mengharapkan. Itu aja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan ini saya akhiri, karena itu ada tamu. Saya tutup dulu. Diadakan sodako spontanitas saja Gus. Oh ya, siap nanti insya Allah. Untuk saat ini saya rasa cukup, sudah. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Ya, nomor rekeningnya nanti ya. Nomor rekeningnya saya upload di video progres Pondok Bambu Runcing. Setelah ini saya upload. Malam ini saya upload. Di situ ada nomor rekeningnya Bapak Ibu. Anda punya rezeki silakan untuk beli material. Mudah-mudahan bisa terkumpul dan ini akan progres terus. Ini berkah Anda semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.